Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Seperti biasa, hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 ya kan, Dek? Jam 5 tepat kita biasa memberikan informasi-informasi. Jam 5 lewat 13. Oh iya. Seperti biasa lah pokoknya kita memberikan informasi-informasi yang menarik pastinya ya kan, Dek? Yang pasti tunggu-tunggu bersama saya Lani. Saya Tari. Di mana lagi kalau bukan di Tribun Medan pastinya ya kan. Nah, langsung aja nih, Dek, tentang pemberitaan pertama. Ya, kayaknya aku gelap kali sih ya, Dek ya. Kayaknya salah warna aku bajunya. Jadi mengenai yang diduga ugal-ugalan nih, Dek, satu unit angkot kembali kecelakaan tunggal dan menyebabkan ibu dan bayi luka parah di Jalan KL Yosudarso, kilometer 18,3 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Rabu kemarin nih. Hari ini dong. Iya, lagi-lagi angkot ya kan? Lagi-lagi angkot. Benar apa sih masalahnya si angkot ini ya kan? Jadi katanya Hari merupakan warga yang menyaksikan langsung katanya di kejadian tersebut, mengatakan angkot Morina dengan trayek tandem hilir sebelumnya melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi si Bang Hari ini menjelaskan akibat kecelakaan tersebut seorang anak dan ibunya terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Langsung aja kita saksikan dulu videonya Tribuners ya. Tadi motor dari mana, Dek? Dari daerah Tambang Perak mau ke Belawan. Kencang tadi? Motor itu kencang, dia ngerem tiba-tiba sampai buang dan belakangnya itu kena batu itu. Balik motor tuh. Setahu Adek tadi berapa orang tadi ada korban? Apa? Korban berapa orang tadi? Korban. Tadi korban berapa orang? Wah, ada 6. 6 ya? Banyak ya? 8. Banyak luka parah ya? Ya ada yang mau mati tuh, petak kepala Iya. di aspal. Oke, nama abang siapa, Bang? Hah? Nama abang siapa? Aris. Arif. Makasih ya. Nah, itu lagi-lagi mengenai angkot nih, Dek. Nah, langsung aja kita ke Bang Arjuna yang mengenai pemberitaan angkot ugal-ugalan ini. Halo, selamat sore Bang Arjuna. Selamat sore Bang Arjuna. Aku gelap kali loh, Dek, di situ, Dek. Pencahayaannya kayaknya kurang. Sore Bang Arjuna. Selamat sore Mbak Lani dan Mbak Tari di studio. Selamat sore Medan. Oke Bang, Bang mengenai yang si angkot lagi nih Bang, boleh diceritakan sedikit mengenai kronologi ugal-ugalannya ini. Nah, apa mungkin ini si angkot ini lagi persaingan balap-balapan kayak Fast and Furious atau gimana Bang, makanya bisa kecelakaan lagi nih. Silakan Bang Arjuna untuk selengkapnya. Nah, baik Mbak Tari, ini kecelakaannya terjadi tadi pagi tepatnya di Kelurahan Pekanbaruan ya, di Jalan Kolyo Sudarso kilometer 18,3. Di mana angkot tersebut merupakan trayek Kamparan Perak Belawan dengan nomor polisi BK 1698 KJ yang
membawa penumpang termasuk penumpang SMP dan juga ada ibu dan anak yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Menurut keterangan warga yang kami pun tadi, menurut yang juga menyaksikan kejadian tersebut terjadi pada saat angkot Morina tersebut melaju dengan kencang, bahkan menabrak trotoar. Tidak dapat mengendalikan angkotnya ketika ada mobil yang berhenti di depan angkot tersebut. Akhirnya menabrak trotoar hingga 20 meter. Seperti itu, Mbak Tari dan Mbak Lani. Sampai saat ini gimana Bang kondisi ibu dan bayi yang terjatuh tadi Bang? Yang terkena ini tadi ya Bang? Baik, Mbak Tari dan Mbak Lani. Kondisi ibu dan bayi tersebut sampai sore ini masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat dari tempat kejadian. Termasuk siswa SMP, 3 orang siswa SMP mengalami luka berat dan mengalami trauma. Seperti itu. Sementara hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap sopir angkot tersebut. Dan sementara ini memang sopir tersebut tidak memiliki SIM seperti itu, Mbak Nani dan Mbak Tari. Oke Bang. Ketika kejadian kecelakaan ini terjadi Bang, gimana kondisi lalu lintas pada saat itu Bang? Kira-kira mana tahu lagi macet nih, tapi si angkotnya ini kan kadang mau memotong kendaraan di sampingnya walaupun keadaan macet nih Bang. Gimana kondisi pada saat itu Bang? Ya. Memang sebelum kecelakaan jalan menurut warga yang kami temui tadi, jalan memang tidak terlalu macet, sehingga dia dengan kecepatan tinggi yang akhirnya tidak dapat mengendalikan diri ketika mentok ada kendaraan berhenti di depannya sehingga menabrak trotoar dan terseret. Setelah kejadian memang sempat sebentar terjadi kemacetan, namun Lantas Polres Belawan langsung turun mengevakuasi angkot yang terbalik untuk sekaligus melancarkan arus lalu lintas dan juga mengambil tindakan mengamankan sopir tersebut ke Polsek Medan Beli. Seperti itu. Jadi Bang selanjutnya sanksi apa Bang yang diberikan sama supir angkot ini Bang? Hingga petang ini memang Polsek Medan Labuan, unit lantas Polsek Medan Labuan masih melakukan penyelidikan dan mendalami sopir tersebut. Namun hingga saat ini memang sanksinya sudah seperti tidak memiliki SIM, seperti itu Mbak Tari dan Mbak Lani. Oke, Bang. Kita tahu nih, katanya supir angkot ini kan nggak punya SIM ya kan Bang. Nah gimana masyarakat itu Bang ketika tahu terjadi kecelakaan, orang pertama yang menjadi saksi mata selain Pak Hari ini ada nggak? Atau kira-kira masyarakat di daerah sekitar tuh langsung membantu atau langsung menghakimi si supirnya langsung Bang? Agak gerem juga soalnya aku bacanya ya Bang ya. Gimana Bang Arjuna? Memang menurut keterangan warga tadi, kejadian seperti ini tidak lagi pertama kali ini yang ugal-ugalan. Hampir setiap hari memang angkot trayek tersebut berkendara dengan ugal-ugalan dan membahayakan bagi pengendara lain. Namun yang terjadi tadi di lokasi menurut warga yang menyaksikan, warga langsung fokus kepada menolong orang-orang yang sempat terjatuh terlempar dari angkot, dan kebetulan juga dengan cepat Polsek dari Medan Labuan langsung datang ke lokasi untuk mengamankan sehingga memang tidak sempat terjadi pengeroyokan terhadap sang sopir. Seperti itu Mbak Tari dan Pak Lani. Oke Bang, kira-kira nih Bang, si keadaan si supir ini Bang, apa dalam keadaan mabuk kah? Atau memang ada unsur kesengajaan nih atau keteledoran nih Bang, memang tahu harus kejar setoran atau gimana itu Bang? Memang berdasarkan penuturan warga, kesehariannya memang angkutan jenis trayek yang melintas di daerah tersebut memang
memantau setiap hari ugal-ugalan dan memang tidak dipastikan apakah dalam pengaruh obat, alkohol atau minuman seperti itu. Nah, hingga saat ini juga polisi saya juga masih menghimpun keterangan yang lebih lanjut dari polisi yang sedang menangani kasus tersebut, Pak Tani dan Pak Nani, termasuk sanksinya, sanksi apa yang dikenakan, sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi dan membahayakan penumpang dan penumpang lain. Pak Tari. Jadi Bang, ini korbannya ada berapa Bang? Dan dibawa ke rumah sakit mana saja ya Bang? Mana tahu keluarga mau Iya, yang mungkin belum untuk ketemu dikonfirmasi. gitu kan, konfirmasi. Ternyata ada gitu. keluarga dari Tribun Medan Iya, mungkin. benar. Teman-teman Tribuners. Baik, Mbak Tari, korban dibawa ke rumah sakit swasta terdekat dari lokasi kejadian dan memang sudah didampingi keluarga masing-masing seperti itu, Mbak Tari. Baik. Oke, terima kasih untuk informasinya Bang Arjuna. Terima kasih Bang Sehat Arjuna. selalu Bang, selamat sore. Selamat sore. Nah, itu Dek mengenai si Mbak Tari dan Mbak Lani akan saya Siap. kabarkan lagi lanjut. Nah, itu mengenai angkutan umum. Gimana nih teman-teman Tribuners, pendapat kalian mengenai angkutan lagi yang kayaknya nih udah mau akhir tahun ya kan. Ada yang komen naik angkot aja nggak aman. Sebenarnya Iya. kalau jalan kaki pun memang bisa nggak aman Terkadang ya kan. memang Kak, angkot-angkot ini kadang Merajalela. mau kencang-kencang aja. Iya kan. Jadi awak yang di sampingnya naik kereta pun mau di sebengnya kan. Sila Iya. gitu orang Medan bilang ya kan. Iya. Memang nggak bisa berhenti kadang kan nggak begitu lampu. Belum lagi lampu lampu hijau. Udah jalan aja orang itu. Udah jalan ya kan. Memang Membahayakan yang lain kan. iya, apalagi yang paling parah itu nanti tiba-tiba dia kanan, rupanya dia nembak ke kiri. Iya. Itulah yang Karena mau tiba-tiba dia kita bilang ini tuh, selesaikan pinggir gitu. Bang gitu. Makanya dia buru-buru. Padahal dia mau kencang-kencang ke kanan kali gitu. Bener, tapi memang daripada angkut ya, angkut aja aku ya. Daripada angkutan sekarang aku lebih memilih naik bus aja sih. Oh iya, lebih aman ya. Naik si Tayo itu aku. naik Lebih aman Lebih pas dia aman. sesuai dengan titik-titik pemberhentiannya. Masih gratis lagi ya kan. Daripada abang angkot kayak gini lah, kecelakaan lagi kalian buat. Padahal udah nunggu di rumah keluarganya, apalagi anak-anak sekolah tadi ada kena yang kan. kasihan anak bayi juga ya. Iya, anak SMP, ibunya juga. Kayak gini kan kalau pantas dirajam ya kan supirnya ini ya kan. Padahal kan kita kalau misalnya naik sekolah naik angkot maksudnya biar lebih aman. Iya. ya kan? Terus lebih murah ongkosnya. Apalagi kita tahu nih semenjak ada ojek online ya kan. Pendapatan angkot ini juga semakin menipis ya kan, makin sedikit. Tapi setidaknya ya jangan mentang-mentang sedikit jadi kejar-kejar setoran kayak gini kan. Mungkin karena itu juga Kak, karena mereka kan mau lomba-lombaan kan. Pengaruh ke juga iya kan. Apalagi tuh jalannya kayaknya nggak macet itu. Jalan lintas soalnya kayaknya ya kan. Iya, benar. Tapi siapa tahu ada lobang, Dek. Iya mungkin karena Selesai. itu. Tapi kayaknya tadi nggak ada lobang sih Kak. Tadi Jalannya ada aku bagus. lihat sedikit Ada itu ya? lobang, heeh. Tapi kan ya ini karena kesalahan di supirnya juga sih kalau menurutku kayak gini. Karena kan ucap kencang aja mereka bawa. Iya, memang yang namanya naas itu ya kan berulah dari supir. Betul, Anda. Tapi di mana-mana Kak, pasti supirnya selamat. Supir selamat, kameramen selamat kadang. Kalau di film kameramen selamat. Iya, selalu supir selamat di mana-mana. Sama kayak Karena Kak, kalau nyetir itu supir itu ya udah siap-siap dia. Siap-siap namanya dia yang tahu kan, menyelamatkan diri sendiri. Untung nggak jadi supir geprek dari situ ya kan. Tapi masyarakat kok nggak ada yang agak membantai dia sedikit ya kan. Mungkin langsung diamankan. Langsung diamankan Iya. ya kan. Kalau nggak ya jadi penyet supir geprek di situ ya kan. Ya udahlah Tribuners ya kan. Mungkin ada juga nih peraturan deh bagusnya kayak di bus-bus itu kan, kalau misalnya bus-bus antar lintas benua itu kan kadang mau dibuat apa tuh namanya hubungin kalau supir ugal-ugalan. Nah itu penting juga tuh kayaknya jadi masukan ya kan. Oh iya. Jadi itu kayak supir travel gitu ya. Iya, jadi nggak sekedar viral di sosial media tapi viral juga langsung dipanggil lah kayak gitu ya kan. Iya. Jadi kan nggak membahayakan gitu. Atau udahlah naik ojek online aja daripada naik angkot ya kan. Tapi pun Kak, kadang ojek online ini kalau bisa kita bilang kadang pun mereka ugal-ugalan juga sih sekarang, kencang-kencang. Iya. Padahal Mungkin ininya penumpangnya minta cepatlah bang ha. Oh, mungkin juga. Tapi aku nggak bisa cepat kok. Oh iya juga. Ya udahlah kita beralih ke berita kedua nih ya kan, Tribuners. Baiklah. Ada kita baca-baca dulu ya kan. Ada nggak? Tentang apa? Oh, salam-salam ya. Oh kok nggak bisa aku baca? Oh bisa rupanya. Jadi si Bang Hindun Damani jadi takut naik angkot katanya.
Iya, kami pun takut, Bang. Iya, Makanya sama. kami bagus. Aku kalau naik angkot Bang muntah aku. Tak kenapa. Aku selalu duduk dekat pintu. Oh iya dekat pintu. Jangan duduk paling belakang, kena Stella jeruk pula lagi, Dek. Kencang-kencang penuh, muntah aku tuh. Terus bau minyak. Bau minyak. Bau minyak kan. Apalagi Zaman sekolah dulu ya kan. Dek nguap-nguap pula orang situ kan. Kak, terus pakai minyak macam kakak pakai itu minyak nyong-nyong. Oh iya. Iya kan? Bau kampak. Nah ada lagi nih Bang Bode Payobot katanya. Ciri khas angkot Medan, main masuk aja, nggak pernah memikirkan pengguna jalan lain. Iya Bang. Salah satunya itu. Kadang Kak, kalau terus Kak, angkot-angkot ini banyak rusak-rusak aku tengok udah. udah nggak layak. Udah kan. nggak layak, Iya. benar. Tapi mungkin itu punya pribadi deh. Ada juga yang punya pribadi, mungkin ada punya juga yang pribadi. sewa, ya kan. Jadi kata Bang Dewi Rudi, iya Bang Kak Dewi Rudi Siregar, supir angkot ini suka-suka jidat dia aja tuh, nggak ada kepalanya tuh Kak. Ada lah Kak, kalau nggak supir buntung lah namanya ya kan. Ya udahlah kita tinggalkan pemberitaan mengenai supir angkot ini. Semoga nggak ada lagi berita tentang supir angkot ini ya kan. Apalagi yang paling tragis itu yang waktu di skip itu. Iya, yang skip itu emang Itu paling ngeri kali tuh. yang ditabrak kereta ya. Iyalah. Aku nggak mau lagi lah. Bahas itu ngeri kayaknya, seram. Betul-betul. Nah, ini ada berita nih. Ada yang bilang netizen kita Ricky Sirait bacot klan. Abang pun banyak kali bacot abang ya kan? Memang biasa haters gitu loh, Bang. Kami cuma memberitakan apa yang kalian belum tahu ya kan, Dek. Nanti Salah dibalas lagi tuh aja. sama siapa? Bang Ricky, kami tunggu komenmu, Bang. Ya kan? Oke, berita kedua nih, Tribuners ya kan, mengenai oknum pendeta yang dituding melecehkan situs Raja Batak di Pusuk Buhit nih, Dek. Kecamatan Cianjur. Mula-mula Kabupaten Samosir akhirnya meminta maaf melalui video di YouTube nih. Aku kayaknya belum tahu nih beritanya. Jadi Hambatan Tribun Medan, permintaan maaf pendeta tersebut diunggah dalam video berdurasi 2,29 detik di akun YouTube Pengharapan Sejati Channel. Jadi pendeta dari GB itu bernama Muda Ampetua Lumbantoruan Sihombing. Tampak video itu diupload pada Selasa semalam berarti kan. Jadi pendeta tersebut minta maaf dan mengaku tindakannya tersebut tidak sengaja. Kita lihat langsung videonya ya. Tribuners ya. Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Malam hari ini saya ada di tempat ini. Sebelumnya saya Pendeta Muda Ampetua Lumbantoruan Sihombing, pejabat GBI. Sebelumnya apa yang saya posting di Facebook tidak ada unsur kesengajaan, tetapi saya hanya menyaksikan dan bangga dan bersyukur bisa sampai ke puncak Bukit Pusubuit, dan kami di sana dengan tim hanya berdoa, memuji Tuhan dan meniup sangkakala, dan tidak ada sedikit pun mengomprak-abrik tempat itu, tetapi kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan bisa sampai ke tempat itu selama kurang lebih 6 jam. Terima kasih buat semuanya. Dan di sini saya minta maaf kepada Bapak Rismon Raja Mengatur Sirait dan kawan-kawan dan teman-temannya yang mungkin ada sedikit tersakiti atas video yang diunggah pada hari Kamis, dan saya minta maaf. Dan video itu sudah segera dihapus oleh staf saya, dan di sini saya tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan kepada Bapak Rismon Raja Mengatur Sirait. Kiranya damai sejahtera buat saya dan keluarga dan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada satu hal Bang, ini terkait sesuatu yang viral di Samosir, bahwa ada oknum pendeta yang pada waktu itu menginjak-injak situs Raja
si Raja Batak Bang, yang ke waktu itu Rumah Hela juga ikut serta dalam hal itu. Pertama-tama atas nama pribadi maupun kami Ya. semua Raksani Harajal, atas nama Raja Sijorat 10 dan seluruh kita warga Batak, kami menyesalkan itu. Tidak harus merusak. Itu semua harta kekayaan kita. Dan itu adalah bagian dari kita semua. Siapa yang merusak harus bertanggung jawab. Saya minta kepolisian, aparat penegak hukum, menegakkan hukum bagi siapa saja yang merusak milik kita bersama. Negara ini negara hukum, kita percayakan penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil. Kita sebagai bangsa Batak, sebagai orang Batak, harus merawat itu. Tidak ada yang boleh dirusak. Tidak ada yang salah di situ. Semua mulia ciptaan Tuhan. Dan karena itu kita rawat bersama-sama. Nah, saat ini sedang ada pelaporan kepada pihak Polres. Nah, bila pihak Polres tidak menanggapinya dengan serius, bagaimana dari abang sendiri sebagai DPR? Jangan berandai-andai. Percayakan saja kepada kepolisian. Mereka tahu tugasnya. Siapa yang melanggar hukum harus diproses sesuai dengan proses hukum yang ada. Tanpa dilapor pun kalau dia tahu, dia harus segera tegakkan itu. Apalagi dilapor. Ada pesan khusus Pak untuk Bang Pandiko, Pemkab Toba, Pemkab Samosir. Nah, sebagai pemimpin tertinggi di Samosir, Pak Pandiko, anak muda yang sangat menghormati itu. Dan beliau yang mengumumkan, dan kita semua setuju, sebagai kilometer 0 peradaban budaya Batak, kita jaga bersama. Semua kita mendukung itu. Karena kalau itu hilang, apalagi yang kau banggakan dari kita. Semua kita bertanggung jawab menjaga itu. Dan saya minta yang ingin merusak itu, urungkan niatmu. Bukan begitu caranya menghormati alam. Bukan begitu caranya memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab semuanya adalah milik kita yang diberi oleh Tuhan. Kita nikmati bersama-sama. Kita hormati bersama-sama. Artinya perbuatan itu kita kecam ya Pak? Oke dah? Nah, itu dia iya. Kak. Kita bisa langsung aja ke Bang Maurits. Halo, selamat sore Bang Maurits. Selamat sore Bang. Ini agak-agak ini ya. Selamat sore Kak, Mbak Lani dan Mbak Tari. Bang, bisa diinfokan Bang gimana berita tentang Awal mula Iya, awal mulanya kejadiannya, kejadiannya, bang. Bang. Kenapa bisa pendeta muda Ampetua Lumban Toruan Lumbantoruan si Hombing ini? Hombing? Awal mula dia cerita datang ke tempat itu langsung ya kan? Apa alasannya? Ada nggak kira-kira? Silakan bang. Oke, pada Kamis yang lalu, tanggal 2 Desember 2021, sekelompok orang yang dibawa oleh oknum pendeta dari Medan, lalu mereka secara rombongan berjalan menuju kawasan Pusuk Buhit. Dan di kawasan itu ada sebuah situs si Raja Batak yang dikenal sebagai titik nol peradaban masyarakat Batak Toba. Dan hal itu sudah diresmikan oleh Bupati Pandiko Gultom, Bupati Samosir Pandiko Gultom pada bulan Juli yang lalu. Dan ikut serta juga di situ sebuah pelestari budaya Batak Toba di Samosir, yakni Rumah Hela dan lembaga masyarakat adat yang ada di sana. Nah, dalam kesempatan itu rombongan pendeta itu melakukan doa, menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen, lalu membunyikan sangkakala. Namun hal yang disayangkan dalam video itu adalah, dan ini semua menurut informan-informan yang kita wawancarai, Mbak Tari dan Mbak Lani, bahwa mereka menyayangkan ada oknum yang di sana menginjak-injak situs Raja Batak itu. Nah, oleh karena itu mereka mengecam bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan terlalu lancang sebagai masyarakat yang datang ke sana. Ya, hal kedua, ketika dari narasumber yang kita dapat bahwa ketika mereka datang ke sana seharusnya mereka melapor kepada penjaga pintu Pusuk Buhit, namun ternyata hal itu tidak dilaksanakan. Nah, lalu ini peristiwa itu ketika mereka menyanyikan lagu dengan sangkakala, mereka juga mengunggahnya melalui live streaming di Facebook, di akun media sosial yang bersangkutan. Lalu ini sempat menjadi viral dan perbincangan di masyarakat Toba dan Samosir, khususnya masyarakat Batak Toba. Nah, tadi kita mulai dari kemarin kita sudah mengorek informasi, Ketua Ormas dari Forum Batak Intelektual dan juga Pemuda Batak Bersatu memberikan komentar bahwa ini harus diusut tuntas oleh pihak aparat penegak hukum. Termasuk juga tadi kita bertemu dengan Komisi 3 DPR RI, Hica Panjaitan, yang kebetulan
Sambangi Kabupaten Toba pada hari ini mengatakan bahwa tanpa harus dilapor pun polisi harus bergerak untuk mengusut tuntas kasus tersebut, kasus dugaan pelecehan situs Si Raja Batak. Nah, itu yang menjadi asal muasal permasalahan tersebut dan ramai diperbincangkan di jagat medsos oleh para netizen. Video-video sudah bisa kita lihat di sana secara rinci bagaimana cara mereka juga memperlakukan situs Si Raja Batak yang dikenal sebagai tempat yang sakral dan katakanlah sebagai titik nol pusat peradaban masyarakat Batak Toba sebagai sebuah keyakinan dalam adat Batak Toba. Begitu Mbak Tari dan Mbak Lani. Oke Bang, mengenai tempat yang dilecehkan ini Bang sama pendeta muda sampai tua ini, mereka kan pasti melakukan tadi Abang bilang melakukan live streaming, berarti dalam keadaan sadar dan dalam keadaan berarti ada unsur kesengajaan pastinya kan Bang. Nah, posisinya sebenarnya itu tempat itu, situs itu memang terbuka memang untuk umum atau sedang tutup posisinya Bang? Nah, kalau apapun ceritanya, kalau untuk Pusuk Buhit itu terbuka untuk umum dengan catatan bahwa memasuki kawasan tersebut karena itu kawasan sakral, mereka harus mematuhi tentunya peraturan-peraturan yang ada. Contoh kecilnya, bahwa mereka masih tetap menggunakan sepatu ketika berada di atas situs itu. Sebenarnya dalam himbauan di areal itu, menurut Ketua Pemuda Batak Bersatu kemarin, Roland Stanggang mengatakan seharusnya mereka harus membuka alas kaki dan itu tidak perlu dilakukan berkuar-kuar di atas sana. Seandainya pun mereka ingin berdoa memuji Tuhan, itu kan bisa saja di tempat lain, bukan berarti harus di situ. Dan seolah-olah dalam posisi ini takutnya masyarakat terprovokasi adanya pembenturan antara agama dan budaya, dan hal ini sangat riskan sebenarnya bila diperpanjang. Mbak Lani dan Mbak Tari. Oke Bang, kira-kira ketika mereka melakukan kayak gitu Bang, ada nggak sih yang mungkin kata-kata yang memancing, Iya benar. diinjak-injaknya hal itu, apa yang pertama kali dan siapa orang yang pertama kali Bang melakukan itu gitu loh, Memancing. sehingga yang umat yang lainnya itu memancing jadi ikut-ikutan gitu Bang. Siapa nggak, ada nggak keributan kira-kira gitu ya Bang? kan? Dalam video yang bisa kita peroleh bahwa hanya 2 orang dalam video itu. Yang pertama si pengunggah dan lalu yang satu lagi seorang lelaki. Dan ini bisa secara di layar bisa kita lihat bagaimana yang si pengunggah video dan juga yang sebelumnya yang sambil bernyanyi tadi. Jadi tidak semuanya dalam video itu yang terekam dan diunggah di media sosial, Mbak Tari dan Mbak Lani. Oke, berarti cuma 2 orang ya Bang ya pelakunya ya Bang ya. Salah satunya berarti pendeta dari GBI-nya itu ya Bang ya. Benar. Kita untuk saat ini masih disebut oleh oknum karena dari pihak APH sendiri belum ada yang buka bicara. Soal laporan itu pihak dari Forum Batak Intelektual sudah mengatakan mereka sudah melakukan pelaporan mungkin secara verbal bukan secara tertulis dan sudah dikoordinasikan dengan pihak Polres. Namun hingga saat ini pihak Polres mengatakan belum mendapatkan laporan secara tertulis dan boleh disebutkan dengan demikian juga proses pemeriksaan belum terjadi sampai saat ini. Berarti ketika dia sudah melakukan klarifikasi terus meminta maaf ya kan, tapi tetap yang namanya pelaporan kan tidak langsung berhenti gara-gara itu kan Bang, pasti dilanjutkan lagi kan Bang ya. Nah itulah tadi desakan dari Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan dan berharap dengan penuh pihak APH khususnya kepolisian mengusut tuntas dan pelakunya segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku begitu. Oke. Kalau satu lagi nih Bang, ketua adat mungkin yang berada di sekitar situ atau justru masyarakat yang mungkin sedang berada di lokasi pada saat itu mungkin yang menjadi saksi, ada nggak Bang kira-kira Bang? Nah, informasi yang kita dapatkan bahwa unggahan itu berasal dari pihak mereka. Lalu sempat viral dan langsung disimpan, di-download. Lalu karena mungkin sudah viral dan menuai banyak pertentangan di kalangan masyarakat, pihak pengunggah segera meminta entah staf atau
dia sendiri yang menghapus. Jadi video ini sempat terhapus dan atau di take down dari Facebooknya atau media sosialnya. Oleh karena itu karena sempat sudah menjadi viral dan orang-orang sudah mendownload, dan itu menjadi bukti laporan juga kepada pihak Polres, dan masyarakat hingga saat ini masih menunggu reaksi pihak Polres Samosir bagaimana terkait kasus ini, karena dianggap melecehkan situs bersejarah dan juga situs yang sakral bagi masyarakat Batak Toba, Mbak Tari dan Mbak Lani. Oke Bang, satu lagi nih Bang, mengenai mereka nih lah melakukan seperti itu Bang, kira-kira mungkin ada nggak sih mungkin ajaran tertentu yang memang mungkin mengajarkan seperti itu, karena kita tahu semua agama itu mengajarkan hal-hal baik, nggak melakukan yang kayak gitu-gitu ya kan Bang. Ada nggak sih agak penyelewengan atau penyimpangan sedikit Bang mengenai agama, mengenai yang dilakukan mereka kira-kira nih Bang? Nah, menurut tadi Komisi 3 DPR RI bahwa semua orang sama di mata Tuhan. Sebenarnya mereka mengecam bahwa bukan dengan cara demikian mereka harusnya berdoa dan juga mencintai lingkungan atau alam semesta. Jadi hingga saat ini tidak bisa kita pastikan, karena apakah itu benar-benar ada agama yang mengiyakan seperti itu. Tapi dari penuturan para narasumber kita, hal itu merupakan sebuah kekecewaan ya. Sangat kecewa dengan perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, terima kasih Bang Maurits untuk informasinya Bang, cukup lengkap ya kan. Selamat sore Bang. Selamat sore. Selamat sore Mbak Tari, Mbak Lani, selamat sore Medan. Nah tuh Tribuners, agak-agak Kayaknya ini ya, mengerti sekali gitu. baru baca skrip sih sebenarnya baca kan. skrip. Cuman aku dari visualnya tuh kan langsung gini. iya kan, agak pala. Mungkin gitu. netizen menyampaikan isi pikiranku langsung, di isinya begitu. pikiranku langsung jatuh. Asal aku nanya langsung ditangkap ya kan. Iya Aku betul tangkap, ngeri sekali. Kayaknya ini ya yang namanya agama ya agama menurut aku ya. Agama ya adat ya kan. Jadi jangan disatukan. Jangan gitu ya. disatukan lah. Ya leluhur mungkin punya adat tertentu, adat istiadat dia kan. Ibaratnya ya orang tua awak dulu nggak boleh anak gadis makan di depan pintu, pantang katanya kan. Ada yang gitu. Iyalah. Nah, semua mengajarkan tentang kebaikan ya pastinya ya kan. Nggak ada yang mengajarkan keburukan. Cuman kalau misalnya ketika itu ibaratnya mengganggu kenyamanan keusikan ke musik keberadaan orang lain, apalagi itu yang katanya leluhurnya kan, apa nggak makin dikecam deh, di live streaming pula ya kan. Untung kita nggak lagi nonton di situ, kalau nggak pada kali lah kita situ deh. Betul ya kan. Iya betul. Ibaratnya kan jadi nggak menghormati kan. Pasti orang itu pun orang Batak juga loh. Ibu kok jadi emosi. Iya emosi. Maaf ya Tribuners ya. Menurut kalian gimana nih mengenai ini? Ibu, kan? Iya. Agak-agak merepet ya kan hari-hari ini. Gimana nih Tribuners mengenai video yang tadi yang sempat kita sampaikan ini ya kan? Gimana lah menurut kalian? Silakan nanti kita bacain langsung ya kan. Nah ada berita ketiga nih, kita beralih ke berita ketiga ya kan. Iya lanjut berita capek ketiga, aku kan? merepet lah. Jadi negara Indonesia saat ini tengah berduka deh. Kemarin ya kan. Yang baru-baru ini ada wilayah diterjang bencana alam. Terus seperti diketahui kemarin kan Gunung Semeru itu kan mengalami erupsi. Iya benar. Apalagi yang rame itu yang katanya ada garis cincin api Indonesia. Dimana sebenarnya cincin apinya itu ya mungkin gunung ya kan. Dimana kita tahu kalau misalnya yang ini mulai erupsi, yang di sana pasti nyambung. Iya. Yang di sana pasti nyambung. Terus Kak yang lagi viral kemarin tentang Di Manado. Semeru ini Kak. Yang dia meninggal memeluk ibunya. Dia itu nggak juga mau tuh. pergi ya kan. Mungkin dia disuruh pergi nggak mau sama ninggalkan mamanya. Cuman karena Dipeluknya, dia jadi meninggal sama-sama. Iya, luar biasa memang ya kan. Semoga ini adik diterima Iya, amin. di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tuh kan, Dek. Yang baru-baru ini lagi tuh Manado. Naik air kan? Aduh. Itulah Di akhir Bali tahun ya, juga, Kak, ya. Bali juga banjir. Akhir tahun ya. Iya, apalagi yang katanya kata-kata orang tuh ramalan Jawa nih bakal tenggelam. Beberapa tempat di wilayah Jawa nih ya, semoga jauh-jauh lah ya kan, namanya amin. ramalan ya kita nggak perlu percaya juga ya Kok bisa kan. jangan sampai terjadi Iya. lah ya kan Kak. Tapi kan Kak katanya udah turun berapa senti gitu kan. Iya. Di Jakarta. Kayaknya sih mungkin karena Terlalu banyak kepadatan kependudukan. terlalu banyak penduduk di sana, makanya ya kan kan? wali kota apa namanya? Ibu kota itu kan mau dipindahkan biar Iya. mengurangi kepadatan penduduk ya kan. Jangan sampai dipindahkan ke sini Kak. Enggak, kan ke Kalimantan. Oh apa tuh? Kalimantan. Nanti kalau ke sini Udahlah,
makin rame Medan. Makin rame kan, ini juga rame, macet Iya, betul, ya betul, kan. betul. Nah, jadi itu katanya erupsi Gunung Semeru itu membuat daerah sekitar terkena dampak bencana yang hebat, sehingga yang terjadi secara tiba-tiba katanya tuh kemarin. Jadi kini masyarakat korban bencana pun harus mengungsi untuk sementara waktu, bantuan kepada korban pun berdatangan. Nah, syukurnya alhamdulillah ya kan, Dek. Jadi menurut laporan BNPB pada Selasa kemarin, jumlah korban meninggal mencapai 34 orang. Semakin banyak ya Kak ya. Terus katanya ada juga sih Kak yang lagi di sana ada tambang yang nggak sempat keluar. Jadi terperangkap Iya, di terperangkap dalamnya. di sana. Mungkin ya meninggal di situ lah ya. Iya. Karena kan abunya itu panas kan. Terus mengandung gas beracun juga kan soalnya pastinya. Nah, itu juga mungkin yang harus. Tapi yang aku kemarin nengok tanahnya itu deh, ternyata kerasnya minta ampun. Lumpur ya. Bukan Iya, lumpur langsung kayak apa ya kan? Bukan lumpur juga. Kayak mungkin tanah apa gitu, kerasnya minta ampun loh. Iya, terus aku tengok langsung keras gitu ya, lagi semen ya jadinya ya. Iya, jatuhnya kayak semen sampai kayak kayak semen. bebek yang diselamatin itu aja sampai berapa kali dicongkel bapak itu supaya selamat kan. Ada beberapa Iya, bebek, kucing oyen juga Iya. bisa selamat di dalam rumah ya kan. Memang keajaiban itu ya kan. Itulah masih dia lindungi sama malaikat ya kayak. Iya, jadi ada 17 orang juga nih yang masih hilang. Terus keadaan ini langsung dapat sorotan dari publik seantero negeri katanya. Deretan selebriti tanah air juga banyak menunjukkan keprihatinan mereka. Bahkan salah satu penyanyi terkenal Indonesia, Mbak Asanti ini, jadi melihat kayaknya turun tangan ini langsung ke lokasi erupsi katanya gitu. Nggak kayak ngasih ini ya, nggak ngasih bantuan juga Iya, lah pasti ke sana santunan kan. juga Karena mungkin dia lihatnya ya apa gitu, macam mau pengen ke sana. Kita pun kalau awal kakak pun juga mau ke sana Kak, disuruh. mau lah. Ya kan, Sebagai bantu, apa ya tuh kan, namanya? Relawan. Ha-ha. Nggak apa-apa sih. Jadi hal ini tersebut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya Asanti_ASH pada Selasa semalam. Jadi dia memakai baju hitam, celana coklat dan rambut dicepol. Jadi dia bersyukurlah udah sampai Semeru ya kan. Salut juga ya nengok. Saya Mbak kan Asanti nggak ini. ada reporter kita yang di sana ya kan. Kalau nggak kan bisa langsung Ada. melaporkan siapa? Yang reporter Kompas Gramedia. Aku nengok sih Kak Kompas tiap hari. Oh iya. Jadi nengok gimana. Terus aku tengok ada bapak yang kembali lagi dia. kembali lagi mungkin menyelamatkan barang-barangnya. Cuman kan Bukan nyamakan barang-barangnya, keluarganya dia mau kemarin itu. ada juga yang nyari dia keluarganya kemarin. Iya, balik lagi kan. Tapi kan abunya itu turun bisa tiba-tiba pada saat yang nggak kita duga-duga ya kan. Takutnya ketika dia nyari anggota ternyata turun tiba-tiba kan. Iya. Apalagi masih berpencar keluarga ini ya kan. Masih satu di sana, satu di sini menyelamatkan diri masing-masing ya kan. Aku kalau kayak gini jadi ingat yang Sinabung. enggak yang apa? Zaman dulu Aceh itu Apa? tsunami. Aduh, jauh Ya kan? itu deh. Kan itu kan juga luar biasa kan Kak. Banyaknya korban. Itu kan yang aku pernah dengar cerita. Dia itu kan karena mereka itu jadi terpecah semua. Karena kan kena tsunami kan. Yang pakaiannya pun terlepas. Memang yang tsunami itu ngeri sih. Itu kejadiannya Desember juga ya kan? Iya, Desember. 25 atau 26 Desember? Tanggal 26 Desember. Betul nggak ya? Iya, 26 Desember. Ya, jadi Makanya ini bulan Desember kayaknya agak panas sih. Iya, kan? benar. Jadi semoga ya Tribuners ya ya di rumah aja ya Iya, kan. jangan Karena mungkin akhir bulan mungkin lagi cuaca juga nggak bagus ya kan. Bagusan kita di rumah aja dulu ya kan. Ya Jangan kemana-mana. jangan gitu. kemana-mana, tetap di Tribun Tonton Medan. kami aja. Iya, nah jadi itu katanya lagi nih Dek, katanya Ibu Sambung Aurel Hermansyah ini juga mengimbau untuk tetap pakai masker dan kacamata katanya. Iya. Tapi jangan pakai kacamata gaya. Ini kan cuma kacamata hitam di sana. Makin gelap. Iya. Hmm. Kacamata pernah nggak pakai itu, nggak nampak sama sekali. Oh iya. Itu kacamata 6 ribuan deh. Langsung nggak nampak ya kan. Jadi begitulah ya kan mengenai apa mungkin ya teman-teman Tribuners mungkin yang rezekinya berlebih nggak apa-apa kalau ada yang mau menyumbangkan ke teman-teman kita yang ada di Semeru ya kan. Pasti kan mereka membuka rekening-rekening yang tertentu ya kan Dek. Semoga nggak ada lagi bencana, apalagi yang aku tengok tuh yang kayak banjir masuk ke dalam kota tuh ngeri kali ya kan, apalagi di Bali loh Dek. Iya. Masuk air ya kan. Aduh, di sana lagi ini ya kan, pasti rame-ramenya orang lagi liburan karena mau nyambut tahun baru. Iya, semoga nggak ada lagi gunung yang kayak gini ya kan, soalnya kan ingat nggak Sinabung kayak gitu ternyata Merapi ya kalau nggak salah. Cuman batu ya kayak, tapi batu ngeri cuman kali. ngeri. Aduh. Kak, tapi dulu aku poswed di sana loh, di kawahnya itu. Oh iya. Untung nggak apa-apa. Kan? Begitu
berapa bulan nggak lama kemudian Batuk deh. itu yang diliput sama abang-abang kita di sana. Oh, iya. Tempat adik kemarin itu. Memang reporter Tribun Medan ini luar Terbaik biasa. lah, berani di situ. Di mana-mana orang di situ mendatangi datang mereka. Di mana-mana orang berlarian dia mendatangi. Iya. Itulah demi sebuah informasi yang terlengkap untuk memberikan informasi terbaru untuk Tribuners kita ya kan. Tapi Kak, tempat yang dijalani sama apa itu? Lahar itu. Hah? Itu jadi tempat wisata kemarin tuh. Oh iya, mungkin karena bekas lahar itu kan agak-agak hitam gitu. Jadi enggak. agak-agak cantik gitu. Jadi macam tempatnya itu macam ada air, macam sembahe gitu kan. Oh, iya. Airnya kecil pendek gitu. Terus Jadi- jernih. Jadi estetik lah ya. Iya kan? cantik sama Tapi sebenarnya Kakak udah- lihatlah poswednya Oh, iya. adek gimana kan. Tapi sebenarnya udah berapa air mata yang jatuh ketika semua itu terjadi. Iya ya benar. kan? Terus juga banyak yang rusak-rusak lahan ya Iyalah, kan. berapa air mata yang jatuh ketika keindahan itu sementara ya kan. Ya Tapi udahlah. Kak, sampai Tribuners. sekarang kan masih abunya juga masih ada juga ya kan. Mm-mm. Aduh. Ini kok jadi berantem ini netizen di FB nih ya. Iyalah bela kita yang satu. Iya. Makasih bang, begadok kalian bang. Sini kalian bang, dua-dua. Biar kami tonton ya kan Iya. gantian. Makasih banyak Tribuners ya kan udah menonton kami. Tribuners yang nonton ini semoga murah rezeki, hati-hati ya selalu. Ingatlah kalau misalnya nggak penting-penting kali kalian jangan keluar karena bulan Desember ini agak-agak gimana Iya ya benar, kan. agak-agak panas ya kan. Iya. Agak-agak gimana Kalau gitu. bisa kita di sini aja dan nonton kami berdua. Iya, cukup dari sosial media kan bisa cepat juga mengetahui semua keadaan. Iya. Ini di mana, ini di mana. Kita berdoa bersama semoga Indonesia nggak apa-apa ya kan. Amin. Dia semoga korban-korban yang mungkin meninggal dimaafkan segala kesalahannya Iya. dan ditempatkan yang terbaik ya kan. Amin. Nah, terima kasih ya Tribuners. Pokoknya kalian murah rezeki yang nonton. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ngabiskan kuotanya untuk melihat kami yang katanya siapa tuh bacot ayah kami bacot kami bang Iya. memang. Emang itulah Tujuan kami diletakkan di sini memang disuruh bacot. karena kami bacot ya kan. Makanya abang macam-macam ya bang ya kan kena. Nah Kan makasih nanti ya Tribuners. kita kunjungi itunya. Oh ya langsung kita silaturahmi Iya, langsung silaturahmi ke akunnya. rame-rame. Ayo Tribuners. Kami ngeri loh bang kalau misalnya kayak gitu-gitu ya kan. Nah apalagi deh udahlah ya kalau Udah, gitu udah ya. cukup. Pokoknya jangan lupa semua ikutin semua kegiatan kami. Selama Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5. Terus sosial medianya, websitenya, cetaknya jangan lupa TikToknya yang diikutin paling udah banyak tuh semuanya. ya, Iya, kayak. jangan lupa selalu ikutin. Kanal kami juga di Kanal juga ada ya kan. ada Nah, Tribun ada lah Kak, tribunmedan.com. ada. Ada. Oke, terima kasih Tribuners, saya Lani. Saya Tari. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Pokoknya jangan lupa setiap jam 5 sore ada kami. Setiap hari Rabu pastinya ya kan. Bukan setiap hari kami. Iya, kami nggak setiap nanti hari. Nyariin mana si Iya, bacot nanti, itu katanya. nanti berantem lagi nyari bacot katanya kan. Pokoknya kami hari Rabu kalau mau temu bacot hari Rabu lagi ya kan. Terima kasih ya Tribuners. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum.